Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi dzikrihi tatma'innul qulub wa bi fadlihi tunfadul dhunub. Asyhadu an la ilaha illallah khaliqul ma'bud wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shariful maw'ud. Fa shalawatullahi wa salamuhu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ahli taqwa wal ma'rifah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil mab'uts. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum nafsi bitaqwallah wattaqullaha haqqa tuqatih la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, marilah kita sekali lagi kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu senantiasa melimpahkan karunia yang tak terhitung kepada kita. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kehadiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya saya selaku khatib berwasiat untuk diri saya pribadi dan hadirin sidang Jumat rahimakumullah, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, di dalam Al-Quran Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang berbuat sebesar dzarrah, sebesar atom, sebesar biji sawit, khairan dari kebaikan, yarah, maka dia pasti akan melihat. Siapa yang berbuat meskipun sebesar dzarrah syarron dari keburukan, pasti dia akan melihat. Tidak ada perbuatan sekecil apapun kecuali kita akan melihat nanti di akhirat. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, karena kenyataan ini maka kita perlu memulai dari akhir. Kalau di dalam Stephen Covey, The 7 Habits of Highly Effective People, 7 kebiasaan orang yang sangat efektif, dan kebiasaan kedua adalah begin with the end in mind. Mulailah dari akhir di dalam pikiran kita. Ada dua orang. Orang pertama membangun rumah, yang penting saya ngaduk, ada pasir, ada semen, ada air, ada batu, jadinya bagaimana, terserah entar aja bagaimana. Orang kedua lain lagi, di dalam membangun dia pikirkan dulu kekuatan strukturnya bagaimana, lalu kebutuhan ruangannya bagaimana, fungsionalitasnya bagaimana, lalu dari sisi estetikanya bagaimana. Semua sudah ada blueprintnya, semua sudah jelas apa yang harus dilakukan. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, tentu kita sudah bisa menebak rumah mana yang lebih baik. Tentu rumah yang kedua. Itulah begin with the end in mind. Mulailah dari akhir. Jadi ketika kita memulai dari akhir, maka langkah-langkah kita semua menuju kepada tujuan akhir itu. Begitu pula manusia. Manusia akhirnya bukan di dunia. Manusia akhirnya adalah di akhirat. Oleh karena itu kita perlu menetapkan di akhirat kira-kira kita ini termasuk orang yang bagaimana. Apakah ahli neraka? Naudzubillah min dzalik. Apakah ahli surga tetapi nyemplung dulu sementara di neraka? Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita tergolong ahli surga, bahkan ahli surga tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, nanti perhitungan begitu ketat, sebagaimana ayat yang sudah saya bacakan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Maka segalanya harus kita sesuaikan dengan tujuan akhir kita. Ketika tujuan akhir kita ingin masuk surga tanpa hisab, kita perlu melakukan itu di dunia. Ketika kita masuk surga, katakanlah gitu apesnya, masuk surga dengan perhitungan amal yang baik, maka kita perlu menyusun segala sesuatunya dari sekarang. Suatu saat dikisahkan ada tukang daging dalam kitab An-Nawadir. Dalam suatu saat ketika dia dihisab, dia meminta kepada malaikat agar didatangkan customernya saat di dunia. Mengapa demikian? Si tukang daging ini bercerita, dulu waktu saya dagang daging di dunia, lalu customer yang ini
itu megang-megang daging dagangan saya, megang terus tapi tidak beli. Bahkan salah satu genggaman dagingnya itu membekas di daging dagangan saya, ada bekas tangannya, mungkin genggamannya begitu kenceng atau jari-jarinya ada yang menekan ini empuk atau tidak, dan itu mengurangi kadar air. Daging sih tidak berkurang, kadar air yang berkurang, dan itu merugikan saya. Dengan adanya bekas tangan itu, timbangan daging saya berkurang sedikit, dan ini saya komplain. Ini adalah sebuah kezaliman. Saya menuntut keadilan. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Lalu setelah diverifikasi betul bahwa itu adalah sebuah kezaliman kecil, dan saat itu tidak bisa dibayar dengan rupiah, dolar, atau uang apapun. Saat itu cara membayar kezaliman sekecil apapun adalah dengan amal perbuatan baik. Maka hadirin sidang Jumat rahimakumullah, tukang daging tadinya ditimbang. Ketika ditimbang ternyata amal perbuatan buruknya sedikit lebih banyak, dan ditambahkanlah dengan amal baik dari customer tadi. Kerugian kecil tadi ditambahkan amal baik, setelah ditambahkan di timbangan itu, maka berubah sedikit amal baiknya, sedikit sekali lebih banyak daripada amal keburukan, dan akhirnya dia tergolong ahli surga. Sebaliknya, customer tadinya ketika ditimbang amal perbuatan baiknya sedikit lebih banyak dari keburukannya, tetapi ketika pahalanya diambil, ketika dikurangi, maka keburukannya sedikit lebih banyak daripada kebaikannya, dan dia menjadi masuk neraka. Abu Yazid Al-Bustami yang bermimpi seperti itu bangun tidur, tiba-tiba beliau menangis. Beliau berkata, saya tidak tahu saya tergolong kelompok yang mana. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, begitu yang terjadi di akhirat. Maka di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW beliau bersabda, atadruna manil muflis? Tahukah kalian siapakah orang yang termasuk bangkrut? Sahabat menjawab, al-muflisu fina man la dirham lahu wa la mata'. Orang yang bangkrut adalah orang yang tidak punya dirham, tidak punya harta. Tetapi Rasulullah SAW menjawab, al-muflisu min ummati man ya'ti yaumal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin. Orang yang pada hari kiamat dia datang dengan membawa pahala sholat, membawa pahala puasa, membawa pahala zakat. Wa ya'ti wa qad syatama hadza, dia juga datang di hari kiamat karena dengan keburukan, dengan kezaliman, menuduh orang lain, memaki orang lain. Wa qadhafa hadza wa akala mala hadza, dia juga memakan harta orang lain. Wa safaka dama hadza, dan dia juga menumpahkan darah orang lain. Wa daraba hadza, dia memukul orang lain. Fa yuqta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Orang-orang yang dizalimi itu kumpul, mereka komplain, ya Allah, dulu aku dipukul, dulu aku difitnah, dulu hartaku dimakan, dulu aku dizalimi oleh dia, aku minta keadilan. Fa yuqta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Diberikanlah kepada orang-orang yang komplain itu pahala dari pelaku tersebut. Ini sebagai kompensasi dulu telah menzalimi Anda, ini dan lain sebagainya. Dan ketika diberikan semuanya, fayuqta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi, fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda alaihi ukhidha khatayahum. Ini pahala yang tadinya banyak, pahala puasa, pahala sholat, pahala sodako, yang tadinya banyak satu demi satu digunakan untuk membayar kezaliman, dan ternyata sudah habis pahala yang untuk membayar kezaliman, dan orang-orang yang dizalimi masih berdatangan. Maka saat itu diambillah ukhidha min khatayahum. Sudah tidak ada pahala untuk membayar, maka diambil dosa-dosa orang yang terzalimi itu, dilemparkan ke dia. Yang tadinya dia menjadi ahli kebaikan, yang tadinya pahalanya banyak karena banyak menzalimi orang lain, akhirnya dia menjadi pahalanya sedikit, bahkan habis, dan dosanya banyak. Itulah orang yang bangkrut. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, mimpi Abu Yazid Al-Bustami, seorang sufi tadi, hal kecil saja bisa mengubah nasib seseorang. Bagaimana kalau kezalimannya adalah kezaliman besar? Kezaliman kepada satu orang saja bisa jadi di akhirat bisa mengubah keputusan. Bagaimana kalau kezaliman kepada orang banyak? Bagaimana kalau kezaliman kepada
organisasi. Bagaimana kalau organisasinya besar? Bagaimana kalau kezaliman yang dimakan hartanya adalah harta negara yang milik orang banyak? Ya Allah, maka di akhirat nanti bisa jadi puluhan, ratusan, ribuan, jutaan orang yang dizalimi akan komplain kepada orang yang berbuat kezaliman. Na'udzubillah min dzalik. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Sedangkan di dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, "Mad dunya fil akhirah illa mithla ma yaj'alu ahadukum usbu'ahu fil yammi wal yanzur bima yarji." Tidaklah dunia dibandingkan dengan akhirat kecuali sekedar salah satu di antara kalian mencelupkan jarinya di atas samudra yang luas. Lalu angkatlah jari itu, lihat berapa tetes, itulah dunia dibandingkan dengan akhirat. Hanya beberapa tetes dibandingkan samudra yang luas. Jangan sampai kita mendapatkan satu tetes, tetapi yang komplain jutaan orang. Ratusan juta hanya satu tetes, miliaran hanya satu tetes, triliunan hanya satu tetes dibandingkan dengan akhirat. Tetapi jangan sampai yang satu tetes itu membuat jutaan orang komplain kepada kita. Na'udzubillah min dzalik. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Lalu bagaimanakah kita mengklarifikasi itu? Suatu saat Ibrahim bin Adham membeli kurma di Mekah. Ketika membeli kurma, beliau akan membayar dan tiba-tiba ada 2 butir kurma jatuh ke kantongnya, ke kantong kurma milik Ibrahim bin Adham, seorang sufi. Ibrahim bin Adham ini adalah seorang sufi yang asalnya adalah seorang raja. Lalu beliau ahli ibadah, bertaubat, dan beliau menjadi seorang sufi dan tetap menjadi seorang raja. Nah, hadirin sidang Jumat rahimakumullah, suatu saat Ibrahim bin Adham ketika jatuh 2 butir kurma, beliau tidak ngeh. Mungkin sedang transaksi, sedang asik transaksi, beliau bayar. Lalu beliau bawa kurma itu ke Palestina. Beliau berdoa di Qubatus Sokhra. Ketika berdoa, Allah izinkan beliau mendengarkan dialog malaikat. Malaikat berkata, "Itu Ibrahim bin Adham kan?" "Iya." "Emang kenapa?" "Bukannya dia waliullah?" "Iya." "Memang kenapa?" "Iya, tapi kenapa selama 1 tahun ini doanya tidak dikabulkan oleh Allah?" Lalu malaikat satu berkata, "Dia selama 1 tahun ini doanya tidak dikabulkan oleh Allah karena 1 tahun yang lalu dia ke Mekah, dia beli kurma dan dia makan 2 butir kurma bukan haknya." Kaget luar biasa Ibrahim bin Adham. Ya Allah, berarti 1 tahun lalu saat aku beli kurma itu ada 2 butir kurma jatuh ke kantongku dan aku makan, dan itu menyebabkan doaku tidak dikabulkan oleh Allah. Esoknya langsung ia menempuh perjalanan kurang lebih 1.500 meter, 1.500 km untuk dalam rangka dihalalkan 2 butir kurma. Itu intinya. Setelah sampai ke Mekah, beliau lihat di tempat yang sama tiba-tiba orangnya sudah berbeda. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Saya mau tanya Pak, dulu ada kakek-kakek yang jualan kurma di sini, di mana ya?" "Oh, beliau sudah wafat." "Oh, Anda kenal?" "Iya." "Siapa?" "Dia adalah bapak saya." "Oh, alhamdulillah kalau begitu. Saya mau ada permintaan." "Bagaimana?" "Permintaan begini, 1 tahun yang lalu 2 butir kurma milik bapak Anda jatuh ke kantongku dan aku makan. Aku mohon dihalalkan 2 butir kurma tersebut." Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, bukan miliaran, 2 butir kurma 1 tahun doa tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kata anaknya, "Baik, dari sisiku aku halalkan, tetapi ahli warisnya ada 3, ada ibuku dan adikku. Aku tidak bisa mewakili mereka." Rumahnya di situ ditunjukkan. Datang ke istrinya, singkat cerita istrinya menghalalkan. Menyampaikan ke adiknya, singkat cerita adiknya menghalalkan. Dan dia bersyukur, alhamdulillah 2 butir kurma sudah dihalalkan. Ia pun kembali ke Qubatus Sokhra, ke Palestina, 1.500 km. Lalu ketika beliau berdoa di situ, Allah izinkan lagi beliau mendengarkan dialog 2 malaikat. Dan malaikat itu berkata, alhamdulillah, kini doanya Ibrahim bin Adham kembali dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena 2 butir kurma yang ia makan sudah dihalalkan oleh ahli warisnya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, kalau ahli warisnya 3, bagaimana kalau ahli warisnya banyak? Bagaimana kalau sudah turun-temurun? Bagaimana ahli waris dari ribuan orang?
Bagaimana kita mengklarifikasi? Bagaimana kita minta dihalalkan? Masya Allah, ini bahaya sebuah kezaliman. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Maka ketika Rasulullah SAW ditanya, beliau memberikan sebuah doa kepada orang-orang yang ditanya. Beliau memberikan, Allahumma inni a'udzubika min an adil au udhal. Aku mohon perlindungan kepada Engkau ya Allah dari tersesat maupun menyesatkan. Au azilla au uzal, atau saya tergelincir atau menggelincirkan orang lain. Au azlim au uzlam. Aku mohon perlindungan kepada Engkau ya Allah agar aku terhindar dari mendolimi maupun dizolimi. Au ajhal au yujhal, au ajhalu au yujhal bihi, atau saya terbodohi atau saya membodohi orang lain. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu ketika kita memulai dari akhir, kita ingin hisabnya hisab yang seperti apa? Apakah hisab yang berat? Apakah hisab yang dikomplain oleh orang banyak? Ataukah hisab yang mudah? Ketika di akhir kita ingin memperoleh hisab yang mudah, maka hindarkan diri kita dari kezaliman sekecil apapun, karena tidak ada sekecil apapun kezaliman kecuali kita akan melihatnya di sana. Dan hadirin sidang Jumat rahimakumullah, ketika susah, orangnya susah dicari, banyak-banyaklah mendoakan mereka, banyak-banyaklah bersedekah atas nama mereka, banyak-banyaklah memohon ampunan kepada mereka, dan banyak-banyaklah kita beramal baik. Mudah-mudahan kita masuk surga bahkan tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.